Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andika Rahman. Di sini saya ingin membuat penjelasan tentang array 2, di mana saya disuruh buat beberapa program, yaitu 2 program tentang array 2, lalu memberi penjelasannya kepada kalian semua. Ya, kita mulai dulu. Pertama-tama, nah, kita akan memakai array. Sebelum kita memakai array itu, kita harus mengimport terlebih dahulu atau memasukkan fitur array agar array dapat ditampilkan dengan rapi dengan cara import java until. Nah, di sini kita buat arrays yang paling bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa titik koma. Lalu kita buat main method atau metode utamanya untuk menjalankan codingan kita menggunakan VSPM. Setelah itu kita akan membuat deklarasi, dan sebelum itu kita buat dulu array 2 dimensinya menggunakan int angka. Nah, untuk array 2 dimensi kita perlu menambahkan 2 kotak. Kalau kemarin itu array 1 dimensi cuma 1 kotak, di sini kalau array 2 dimensi kita menggunakan 2 kotak. Nah, setelah selesai seperti ini, kita ketik sama dengan, kita tutup kurung kerawat, lalu kita enter lagi, kita tulis di bawahnya, kita masukkan angka-angka ke dalam arraynya. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu angka 1, 2, 3. Nah, setelah misalnya kita ingin 3 angka saja yang dimasukkan, kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Kita akan lanjut lagi, kita komakan terlebih dahulu, baru kita enter lagi, lalu kita buat angka selanjutnya, yaitu 4,5, dan angka terakhir yaitu 6. Lalu sebelum kita lanjut, kita harus tutup terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita buat kita tutup untuk arraynya bagian di sini. Kita klik titik koma agar dapat menutup arraynya atau deklarasi arraynya. Lalu baru kita buat shout atau sistem printout. Lalu kita buat array to string ya, to string Nah, kita buat angka 0. Mohon maaf, ini kita buat dalam bentuk peta ya, arraynya. Ini berfungsi di mana sistem outprint ini akan menampilkan mengambil dari baris pertama
baris pertama sini. Ini array ini hitungnya ini baris pertama yaitu berawal dari 0. Ini baris kedua yang berawal dari 1. Lalu kita buat di bawahnya. Selanjutnya kita buat di bawah menggunakan float juga. Nah, kita buat juga sama seperti di atas, arrays titik to string. Nah, selanjutnya kita buat di sini angka. Nah, dalam kotak ini kita buat, karena ini hitungnya dari 0, 1, di baris kedua ini adalah 1, kita buat ketik sini 1. Nah, pada ini nih dia akan menampilkan baris pertama, lalu menampilkan baris kedua. Coba kita run. Oke, inilah hasilnya teman-teman. Di baris ini dia menampilkan baris pertama yaitu berawal dari 0. Lalu kita ketik 1 sini. Dia akan menampilkan baris yang kedua yang berapa setelah 0, dia akan ke baris yang nomor 1. Seperti itu teman-teman. Mari kita lanjut ke program yang kedua. Di sini kita masih memakai array. Kita importkan terlebih dahulu. Seperti tadi, fill array titik 2. Nah, ketika sudah diimportkan, kita buat main method untuk menjalankan codingannya. Lalu kita buat deklarasinya. Nah, karena kita memakai array 2 dimensi, kita buat int integer angka ini ya 2. Nah, kita ketik sama dengan tutup kurung kurawal. Baru kita lanjut. Kita buat angkanya. Nah, di sini saya akan membuat ada 4 baris dengan beberapa kolom. Jadi baris pertama kita isi dengan 1, 2, 3. Nah, setelah ini kita tutup, lalu berikan koma karena kita masih lanjut ke baris kedua. Lanjut, kita lanjutkan 4, 5, 6. Tutup lagi. Oh, kita buat di sini 7 sampai ada 4 kolom. Lalu baru kita tutup kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita komakan lagi, kita buat baris ketiga. Kita lanjutkan lagi 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita tutup lagi. Nah, baru kita buat yang terakhir. Yang terakhir kita buat mohon maaf, ada yang ketinggalan, yaitu koma. Nah, kita buat lagi, yaitu angka 13. Tutup.
Nah, setelah selesai kita tutup terlebih dahulu untuk arraynya dengan menambahkan di kurung kurawal ini titik koma. Selanjutnya kita masuk ke dalam for atau perulangan looping, itu for int atau integer i sama dengan 0. Nah teman-teman, ini adalah sebagai barisnya itu yang ini, karena kalau array itu dihitungnya dari 0, jadi baris pertama ini dianggap 0, 0, 1, 2, 3. Nah karena barisnya dari 0, kita titik koma, lalu kita buat i lebih kecil dari angka titik ledge. Nah, angka titik ledge nih itu menetapkan bahwa barisnya sampai 4 dan mengikuti baris ini. Ini kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah baru setelah kita buat itu, kita tambahkan increment pada nilai i dengan i++. Baru kita ke samping lalu tutup. Nah kita lanjut, kita masukkan for di dalam for-nya lagi. Jadi ada outer loop sama inner loop. Nah di sini kita buat inner loop for integer j. Nah variabel j ini kita anggap sebagai kolom. Nah kolom yang dimaksud adalah ini, misalnya nilai variabel i atau baris ke-1 atau 0 itu kolom, misalnya kita buat di sini sama dengan 0, di kolom ini ada 0. Nah baru anggapannya seperti ini adalah baris, j ini adalah kolom. Karena seluruhnya dihitung dari 0, jadi baris 0, kolom 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu teman-teman. Baru selanjutnya kita buat titik koma j lebih kecil dari angka. Nah di sini kita buat kalau angka ini nilai i. Jadi inner loopnya ini akan mengikuti dengan nilai i ini atau outer loopnya. Titik koma j++. Nah setelah selesai ini kita buat lagi, kita bikin outputnya, yaitu menggunakan sort angka kita tutup, yaitu kita buat terlebih dahulu barisnya, lalu yang kedua kolom. Nah seperti ini teman-teman. Jadi coba kita jalankan dulu agar lebih mudah untuk menjelaskannya. Nah dia akan tersusun dengan rapi teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang outputnya bagaimana bisa begini, karena dia mengalami perulangan, yang dimana for ini adalah perulangan yang untuk di luar atau outer loop,
yang di for dalam ini bagian untuk inner loop. Nah, integer variable i sama dengan 0, baris 0. Array itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Walaupun kita menghitungnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini i lebih kecil dari angka leg. Angka leg ini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, variabel i sama dengan 0 pada baris pertama atau 0, lebih kecil dari angka leg. Jika iya 0 lebih kecil dari 4, maka dia akan menjalankan for yang di inner loop. Lalu dia akan mendeklarasikan variabel j bahwa nilai j itu adalah 0. Nah, j pada baris pertama itu ada 3 angka. Jadi 0 lebih kecil atau j lebih kecil dari angka 3. Jika iya, dia akan print pada angka 1 pertamanya di baris 0 kolom 0, yaitu 1. Lalu apakah masih lanjut ke baris selanjutnya? Belum. Dia akan tetap di baris ini jika kondisinya sudah terpenuhi, yaitu nilai j akan mengalami increment, yaitu 1 lebih kecil dari 3. Jika iya, dia akan ngeprint baris pertama kolom 1 ini, yaitu yang akan dilanjutkannya yaitu print angka kedua. Lalu dia akan mengalami increment lagi, yaitu 2 lebih kecil dari 3. Ya, jika ya, dia akan ngeprint kolom kedua baris 0, baris pertama. Jadi dia akan ngeprint yang ketiga. Selanjutnya kondisinya sudah terpenuhi, maka dia akan lanjut keluar lagi ke outer loop. Nah, integer i itu mengalami increment 1. Nah, setelah selesai di inner loop, dia akan kembali jika di inner loopnya ini tidak memenuhi. Dia akan kembali ke outer loop dan nilai i akan mengalami increment menjadi 1. Nah, 1 lebih besar dari 4. Jika iya, dia akan menjalankan. Nah, nilai j-nya akan berubah kembali menjadi 0. Nah, nilai integer j sama dengan 0. J lebih kecil dari nilai i. Nilai i tadi sudah bertambah menjadi 1. Jika iya, maka dia akan ngeprint 4. Lalu dia akan seterusnya bertambah sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi, lalu dia akan mengulang kembali di sini. Begitu seterusnya sampai dia habis. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.